Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 291. Saham senilai 10 juta RMB. Tuan Lu terkejut dengan kemurahan hati Feng Yu. Dia adalah seseorang yang telah melihat sejumlah besar uang sebelumnya. Bahkan beberapa juta RMB tidak akan menarik perhatiannya. Tetapi tidak pernah dalam hidupnya, dia telah bertemu seseorang yang akan memberinya 10 juta RMB sebagai imbalan atas beberapa bantuan. 10 juta RMB ini masih belum tunai. Itu adalah saham. Setiap perusahaan yang diinvestasikan Feng Yu menghasilkan banyak keuntungan. Ini setara dengan memberinya investasi stabil jangka panjang dengan banyak pengembalian. Tuan Lu memandang Feng Yu dan berpikir dalam-dalam. Jika Feng Yu bersedia memberinya begitu banyak bagian, maka hal-hal yang dia sebutkan seharusnya bukan tugas yang mudah. Mustahil bagi seorang pengusaha untuk memberikan kekayaannya secara cuma-cuma. Dia jelas menginginkan sesuatu sebagai balasannya, dan sesuatu itu akan lebih berharga daripada apa yang diberikan pengusaha itu. Jika tidak, orang tersebut bukanlah pebisnis yang mumpuni. Tuan Lu telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada Feng Yu, dan dia tahu bahwa Feng Yu bukan hanya seorang pengusaha yang memenuhi syarat tetapi juga seorang pengusaha yang sukses. Manajer Feng, dapatkah Anda memberitahu saya secara rinci apa yang sebenarnya Anda ingin saya lakukan? Perusahaan mesin ini pada awalnya adalah badan usaha milik negara (BUMN) milik Pemkot. Tetapi kemudian, perusahaan ini direstrukturisasi, dan saya telah menggunakan teknologi untuk menukar saham di perusahaan itu. Kemudian saya menggunakan mesin dan peralatan untuk mendapatkan saham dari pemegang saham lain. Kemudian, saya menggunakan teknologi dan mesin untuk berinvestasi di perusahaan. Sekarang, saya adalah pemegang saham terbesar di perusahaan dan memiliki lebih dari 50% saham. Pemerintah kota tidak senang dengan hal ini. Namun kini, perusahaan perlu memperluas dan merebut pangsa pasar. Ini akan membutuhkan lebih banyak investasi. Pemerintah kota Bing tidak punya banyak uang, dan jika mereka ingin menghentikan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan bahkan jika saya adalah pemegang saham terbesar. Lagi pula, sebagian besar orang di pabrik semuanya berasal dari kota Bing. Feng Yu menjelaskan masalah yang dia hadapi. Intervensi administratif menjadi penghambat perkembangan suatu perusahaan. Feng Yu telah berjanji bahwa dia tidak akan mencairkan saham kota lebih jauh, tetapi dia perlu merencanakan pertumbuhan perusahaan dan perlu membangun pabrik tambahan. Ini adalah satu-satunya cara untuk merebut pasar mobil dalam waktu singkat. Dia tidak ingin membiarkan perusahaan mobil Jepang dan Jerman mengambil alih pasar Cina. Jika ada kebijakan dari atas yang mendorong pengembangan perusahaan swasta dan menghentikan campur tangan pemerintah daerah, itu akan menyelesaikan masalah Feng Yu. Ketika itu terjadi, Feng Yu akan pergi ke pemerintah kota dan menunjukkan kepada mereka gambaran besarnya. Dia percaya kota akan setuju untuk mendirikan pabrik cabang. Selain itu, pemerintah kota tidak akan memiliki cukup dana untuk berinvestasi lebih lanjut, dan saham mereka akan semakin terdilusi. Feng Yu ingin menjadi pemegang saham pengendali. Dia perlu memiliki lebih dari 67% saham. Meskipun dia mendapat dukungan dari keluarga Fu, Feng Yu tidak mempercayai keluarga Fu sepenuhnya sekarang. Akan lebih aman baginya untuk memiliki saham itu sendiri. Feng Yu masih memiliki sekitar 1 miliar RMB tersisa setelah membayar utangnya ke bank. 100 juta RMB lebih dari cukup untuk mendirikan pabrik baru. Namun, Feng Yu masih tidak yakin apakah Kirilenko dapat membeli lebih banyak jalur produksi untuknya. Setelah berinvestasi di perusahaan pertambangan Kirilenko, Kirilenko telah memberi Feng Yu peralatan dan teknologi yang dia janjikan. Feng Yu juga mendapat untung dari itu. Yang paling mahal adalah barang-barang yang berhubungan dengan militer, seperti mesin pesawat, teknologi pembuatan jet tempur,
Semuanya diberikan kepada pabrik penerbangan. Ada beberapa teknologi terkait generator lainnya yang diberikan kepada pabrik motor. Sebagai imbalannya, Feng Yu mendapatkan kembali saham pelembab, teknologi terkait mobil, dan baterai. Meskipun kelihatannya Feng Yu merugi, tapi Hong Haitao telah banyak membantunya dan menyelamatkannya dari banyak masalah. Juga, di masa depan, Feng Yu akan mendapatkan kembali apapun yang dia masukkan, karena pengembangan teknologi adalah inti dari setiap perusahaan. Jika Feng Yu akan mendirikan 5 pabrik baru untuk mobil, dia perlu menyiapkan sejumlah dana cadangan dan berinvestasi dalam R&D. Jika dia melakukan hal yang sama untuk sepeda motor, maka 1 miliar RMB Feng Yu mungkin tidak cukup. Melihat Toyota, orang dapat mengatakan betapa menguntungkannya industri otomotif di masa depan. 500 perusahaan teratas dunia, 100 merek teratas, produsen mobil top dunia dan pasar mereka yang paling menguntungkan adalah pasar Cina. Volvo, General Motors, Mercedes, BMW, Dell. Perusahaan mobil semuanya berjuang untuk pasar Cina. Penjualan mereka di China merupakan persentase yang signifikan dari total penjualan mereka. Jika Toyota Jepang, dari area yang sangat kecil, dapat menjadi perusahaan top di dunia, maka China, dengan populasi yang tinggi dan begitu banyak insinyur yang baik, ditambah dengan insinyur yang direkrut Feng Yu dari Uni Soviet dan visi masa depan Feng Yu, dia bisa menangkap pasar Cina dengan mudah. Itu seperti perusahaan mobil Korea Selatan. Mereka meminta rekan senegaranya untuk mendukung merek mereka sendiri dan kemudian perlahan-lahan meningkatkan teknologi mereka. Di masa depan, sampai orang dari Hangzhou itu muncul, China akhirnya memiliki merek mobil sendiri yang terkenal. Orang dari Hangzhou itu memiliki pepatah terkenal, dan Feng Yu telah mengatakannya kepada Zhang Ruiqiang sebelumnya, mobil hanyalah 1 mesin dan 4 roda. Karena kita tahu cara membuatnya, mengapa kita tidak bisa membuat mobil? Yang diinginkan Feng Yu sekarang adalah kebijakan dari pemerintah pusat atau membiarkan pemerintah kota tidak mencampuri rencananya. Dengan cara ini, Feng Yu dapat terus menggunakan kekayaan dan mesinnya untuk mencairkan saham kota dan menyelesaikan rencananya. Dalam waktu 5 tahun, Feng Yu ingin mobil Songjiangnya dikenal di seluruh China dan bahkan di luar negeri. Setelah diterapkan pada tahun 1994, banyak perusahaan mobil China direstrukturisasi setelah mengalami kesulitan. Beberapa bahkan diambil alih. Master Lu berpikir sejenak dan bertanya kepada Feng Yu, menerbitkan kebijakan pemerintah yang baru itu sulit. Tapi saya akan membuat orang mencoba berbicara dengan pemerintah pusat. Anda harus membuatnya dalam skala besar. Jika Anda hanya mendirikan 1 pabrik cabang, itu akan sulit. Tetapi jika Anda mendirikan 3 pabrik cabang, mungkin petinggi akan memeriksanya. Feng Yu mendapat petunjuk dari Tuan Lu. Tuan Lu menyuruh Feng Yu untuk membuatnya dalam skala besar. Begitu perusahaan mencapai skala tertentu, pemerintah kota tidak bisa lagi menahannya. Ini sejalan dengan apa yang diinginkan Feng Yu. Dia ingin mendirikan perusahaan besar. Tuan Lu, jika saya akan mendirikan lebih dari 3 pabrik untuk mobil dan sepeda motor, dan produksi tahunan pabrik sepeda motor saya tidak akan kurang dari 100.000 sepeda motor untuk setiap pabrik. Produksi tahunan pabrik mobil saya tidak akan kurang dari 50.000 mobil. Apakah itu akan menarik perhatian para petinggi? 3 pabrik cabang mobil dan pabrik di kota Bing, produksi mobil tahunan akan menjadi 200.000 unit. Ini pasti akan membuat para petinggi memperhatikannya. Jika itu tidak cukup, maka Feng Yu dapat mendirikan 2 pabrik lagi. Feng Yu punya uang. Sekarang, di Cina, produksi tahunan mobil tidak tinggi, dan Feng Yu menyebutkan bahwa dia tidak hanya akan memproduksi mobil, dia juga akan membeli jalur produksi untuk truk. China pasti akan menyambutnya. Cina sudah mengizinkan investasi asing, mengapa mereka tidak mengizinkan perusahaan mesin untuk mengembangkan industri mobil? Feng Yu ini lebih kuat dari yang diharapkan. Di masa depan,
Jika Tuan Lu ditugaskan ke pemerintah daerah, akan mudah bagi Feng Yu untuk melakukan investasi di wilayah yang dia awasi. Tuan Lu bertekad untuk berteman dengan Feng Yu. Bab 292. Kirilenko telah menerima telepon dari Feng Yu. Feng Yu ingin memesan sejumlah besar jalur produksi sepeda motor dan mobil, termasuk jalur produksi untuk truk. Kirilenko terkejut. Apa yang akan dilakukan Feng Yu? Apakah dia ingin mengosongkan industri Uni Soviet? Meskipun peralatan ini tidak bernilai banyak sekarang, tetapi mereka tidak diberikan secara gratis. Berapa banyak mobil yang bisa Anda jual di China setiap tahun? Mengapa Anda membuang-buang uang untuk membeli begitu banyak lini produksi? Tapi Feng Yu menggunakan kebutuhan sehari-hari untuk ditukar dengan jalur produksi itu. Kirilenko tidak bisa menolak tawaran ini. Feng Yu telah menyuruhnya untuk menurunkan produksi tambang dan melanjutkan operasi normal setelah Uni Soviet hancur. Itu sebabnya perusahaan pertambangan tidak menghasilkan uang sekarang. Jika bukan karena Feng Yu menyuntikkan begitu banyak dana ke dalam perusahaan, Kirilenko tidak akan mampu mengatasinya. Kirilenko telah menginvestasikan semua dana yang tersedia ke dalam perusahaan ini dan mengakibatkan penurunan gaya hidupnya. Pemesanan jalur produksi Feng Yu adalah kesempatan baginya untuk menghasilkan uang. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Kirilenko telah menemukan tujuan baru. Dia mulai menghubungi pabrik-pabrik sepeda motor dan mobil itu. Fasilitas yang bisa dibongkar semuanya dibongkar. Kirilenko lebih berpengalaman sekarang, dan dia memilih pabrik-pabrik yang berada di luar Rusia. Disintegrasi Uni Soviet pasti akan terjadi. Ayah Kirilenko telah mendapat konfirmasi dari Yeltsin, dan itu sama dengan yang diramalkan Feng Yu. Tahun ini, disintegrasi akan terjadi. Feng Yu telah memberitahu Kirilenko bahwa ini akan terjadi antara Oktober dan Desember. Meskipun ayahnya tidak mengkonfirmasi hal ini, Kirilenko masih mempercayai Feng Yu. Karena Uni Soviet akan hancur, maka ayahnya pasti akan tetap berpegang pada Yeltsin. Jika dia menjual fasilitas industri Rusia, itu tidak akan baik untuk reputasi ayahnya. Karena itu, ia memilih negara sekutu lainnya. Bahkan jika mereka menagihnya dengan tarif yang lebih tinggi, dia juga tidak keberatan. Kirilenko tiba-tiba teringat saat Feng Yu mendekatinya untuk mendapatkan pinjaman dan memintanya untuk menghubungi bank-bank dari negara-negara sekutu tetapi tidak dari Rusia. Rusia adalah rumah Kirilenko. Ini menunjukkan bahwa Feng Yu telah mengingat hal ini. Karena Feng Yu telah berpikir untuk merawatnya, Kirilenko memutuskan untuk mendapatkan lebih sedikit kali ini dan memperlakukannya sebagai bentuk pembayaran kembali kepada Feng Yu. Setelah memesan peralatan dan Kirilenko berjanji pada Feng Yu bahwa dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, Feng Yu pergi ke pemerintahan kota Bing. Wali kota Zhang, rencana saya akan mempengaruhi perkembangan masa depan negara kita dan juga akan membiarkan negara kita mengejar ketinggalan dengan Jepang dan negara-negara barat. Ini demi kebaikan bangsa kita. Kenapa kamu tidak setuju? Kamu terlalu ambisius. Saya tidak berpikir bahwa proyek mobil Anda akan berhasil di tempat pertama dan sekarang Anda ingin membangun 5 pabrik mobil lagi. Kamu gila. Pabrik-pabrik cabang ini tidak membutuhkan kota untuk berinvestasi 1 sen pun. Saya akan melakukan semua investasi, negosiasi dengan pemerintah daerah, peralatan, tanah, pembangunan pabrik dan bahkan pelatihan para pekerja. Apa yang Anda takutkan? Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Zhang Ruiqiang bertanya. Saya mendapatkannya. Saya dapat membiarkan Anda menyelidiki setiap sen. Apakah saya masih perlu menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan uang? Feng Yu merasa bahwa pertanyaan Zhang Ruiqiang itu konyol. Kau mendapatkannya sendiri. Setiap sen yang Anda peroleh adalah dari kerja keras para pekerja. Sudahkah Anda melakukan riset pasar? Ini adalah proyek besar, dan jika produk Anda tidak laku, itu akan sia-sia. Ini akan membuang-buang uang Anda dan juga menyia-nyiakan upaya setiap pekerja. Ketika ini terjadi,
pabrik akan tutup, dan akan terjadi kekacauan. Zhang Ruiqiang menggedor mejanya dan berteriak. Feng Yu memandang Zhang Ruiqiang, kamu pikir membuat mobil pasti akan gagal dan pabrik akan bangkrut. Itu akan mempengaruhi ekonomi dan akan menyia-nyiakan sumber daya. Apakah aku salah? Berapa produksi tahunan mobil di China sekarang? Anda tahu berapa banyak mobil yang ada di China sekarang dan berapa banyak dari mobil-mobil ini milik pribadi? Feng Yu dengan serius berkata, sekarang, di Tiongkok, ada sekitar 3,3 juta mobil dan itu termasuk 2,1 juta truk. Ada sekitar 1,2 juta mobil. Saya telah melakukan penelitian saya. Feng Yu tidak memulai proyek ini secara membabi buta. Dia telah melakukan penelitiannya, dan dia bahkan mengetahui informasi yang lebih detail. Hanya ada sekitar 1,2 juta mobil, dan Anda ingin memproduksi 200.000 per tahun. Apakah ini ambisius? Zhang Ruiqiang menjadi lebih marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Yu. Anda sudah melakukan penelitian dan masih ingin memulai proyek ini. Apakah kamu bodoh? Feng Yu tertawa dan melanjutkan, apa yang baru saja saya katakan adalah mobil-mobil yang terdaftar. Ada lebih dari 10% dari angka ini yang tidak terdaftar. Misalnya, di luar provinsi Longjiang banyak lada yang diselundupkan. Selain itu, dari tahun 1984 hingga 1987, negara kita telah mengimpor sekitar 640.000 mobil. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan mobil semakin meningkat. Untuk menjadi mandiri, SAIC Motors, FAW, dan Guangzhou Otomobil direstrukturisasi dan memungkinkan investor untuk berinvestasi. Tapi yang paling untung bukan kita. Ini adalah investor asing yang telah menggunakan teknologi mereka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini. Sekarang, saya mencoba membangun merek kami sendiri dan menghentikan investor asing itu mengambil keuntungan dari kami. Meskipun tidak banyak mobil di China sekarang, tahun-tahun belakangan ini jumlah mobil meningkat. Permintaan akan mobil akan semakin meningkat, dan dalam kehidupan Feng Yu di masa lalu, juga selama masa ini ketika perusahaan Jerman dan Jepang memasuki usaha patungan dengan pabrikan mobil Cina. Mobil mereka memasuki pasar Cina dalam jumlah besar, dan yang paling menyedihkan adalah perusahaan-perusahaan Cina itu menggunakan merek asing. Hal ini mengakibatkan China tidak memiliki merek sendiri. Ini juga membuat mobil impor Jerman dan Jepang menguasai pasar mobil Cina. Anda juga tahu bahwa kami memiliki banyak pabrik kemitraan bersama. Maka Anda juga harus tahu bahwa pabrik-pabrik itu memiliki dukungan kuat dan pabrik-pabrik itu memiliki kebijakan pemerintah untuk mendukung mereka. Bagaimana Anda akan bersaing dengan mereka? Apa yang membuatmu begitu yakin bisa bertahan di industri ini dan tidak tersingkir? Zhang Ruiqiang marah dengan sikap keras kepala Feng Yu. Jika itu orang lain, dia tidak akan memarahinya. Tapi Feng Yu adalah seseorang yang sangat dia pikirkan, dan dia tidak ingin melihatnya berjalan di jalan yang salah. Teknologi industri Jerman dan Jepang bagus. Tapi, jangan lupa bahwa Uni Soviet juga merupakan negara industri. Tidak hanya saya bisa mendapatkan mesin dengan harga murah, tetapi saya juga dapat mempekerjakan insinyur mereka untuk melakukan R&D dan mengembangkan teknologi baru. Markas R&D ini akan berbasis di kota Bing. Sebenarnya, teknisi kami juga bagus. Tetapi banyak dari mereka kekurangan dana untuk memulai penelitian mereka sendiri. Saya dapat memberi mereka dana dan membiarkan mereka meneliti teknologi baru. Dengan cara ini, kita tidak perlu kemitraan bersama dengan MNC asing. Kita tidak perlu bekerja untuk mereka dan membantu mereka mempromosikan merek mereka. Selanjutnya dalam rencana 5 tahun 1985, industri otomotif merupakan salah satu industri yang akan didukung oleh negara. Bahkan dinobatkan sebagai salah satu industri inti China. Kapan Anda mendengar bahwa industri yang didukung negara akan mengizinkan perusahaan swasta masuk? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu.
Feng Yu berkata dengan tatapan polos, tapi perusahaan mesin tidak sepenuhnya milik pribadi. Ini adalah kerjasama antara swasta dan pemerintah. Ini juga merupakan perusahaan pemegang saham. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu. Tampaknya Feng Yu telah menemukan celah. Bab 293. Sudahkah Anda menghitung berapa banyak yang perlu Anda investasikan untuk membangun begitu banyak pabrik pada saat yang bersamaan? Zhang Ruiqiang bertanya. Ini akan menjadi jumlah astronomi. Saya sudah menghitung. Satu pabrik akan membutuhkan investasi sekitar 100 juta RMB. Saya berencana menginvestasikan 1 miliar RMB untuk membangun 5 pabrik mobil dan 5 pabrik sepeda motor. Pabrik-pabrik akan berlokasi di utara, selatan, timur dan barat Cina. Dengan cara ini, saya bisa mengelilingi pusat dan mencakup seluruh pasar China. Zhang Ruiqiang dikejutkan oleh Feng Yu. Feng Yu tidak hanya ingin memulai proyek mobil, tetapi dia juga ingin memperluas proyek sepeda motor. Feng Yu tidak menyebutkan apapun tentang ini sebelumnya. Juga, Feng Yu berencana menginvestasikan 1 miliar. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? 1 miliar RMB. Pendapatan tahunan seluruh kota Bing bahkan tidak sebanyak itu. Apakah Anda memiliki 1 miliar RMB? Bisakah Anda memastikan bahwa 1 miliar RMB sudah cukup? Anda tidak mempertimbangkan biaya operasional pabrik. Anda membutuhkan setidaknya beberapa ratus juta RMB lebih untuk bahan, gaji pekerja, dan dana cadangan. Zhang Ruiqiang adalah orang yang bertanggung jawab atas restrukturisasi perusahaan milik negara, dan dia akrab dengan ini. Dia merasa bahwa Feng Yu tidak merencanakan dengan baik. 1 miliar RMB adalah investasi awal untuk tahap pertama. Saya akan meningkatkan investasi saya selama fase kedua. Kita mungkin tidak melihat pengembalian dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, atau siklus 5 tahun, investasi ini diperlukan. Tahun lalu, tidak ada yang mengira bahwa sepeda motor Songjiang kami akan berjalan dengan baik. Tapi, apa yang terjadi setelah sepeda motor kita masuk pasar? Apakah sepeda motor kita laris manis? Kami menjual setiap sepeda motor yang kami produksi. Kami telah membuat banyak keuntungan dari penjualan ini. Mobil akan sama. Permintaan mobil telah meningkat tajam, dan lebih jauh lagi, pabrik mobil baru akan membutuhkan setidaknya 1 hingga 2 tahun untuk menyelesaikan konstruksi. Pabrik mobil tidak sesederhana pabrik sepeda motor. Ketika mobil baru saya diproduksi, itu juga akan menjadi akhir tahun depan. 1 miliar RMB sebagai investasi tahap pertama dan dia akan berinvestasi lebih banyak. Mata Zhang Ruiqiang melebar, berapa banyak uang yang kamu miliki sekarang? Saya telah mengambil pinjaman dari Bank Uni Soviet dan menyimpannya di bank-bank Hong Kong. Jangan khawatir tentang uang. Saya jamin investasi ini akan bermanfaat. Zhang Ruiqiang merasa bahwa Feng Yu kerasukan. Dia punya banyak uang, dan dia selalu bisa melakukan hal lain. Sama seperti pelembab udara dan kipas tanpa pisau. Semuanya laris manis, dan tidak ada pesaing. Keuntungannya juga tinggi. Mengapa Feng Yu begitu ngotot memasuki pasar mobil? Ada begitu banyak perusahaan mobil di China dan mengapa Feng Yu begitu yakin bahwa dia akan menang melawan mereka? Namun, Zhang Ruiqiang harus mengakui bahwa kebanyakan orang tidak berpikir bahwa investasi Feng Yu akan berhasil pada awalnya. Tetapi pada akhirnya, Feng Yu akan mendapat untung besar. Juga, Feng Yu memahami pasar dengan baik. Pada awal proyek sepeda motor, Feng Yu mengoreksi desain eksterior dan posisi produk dan dengan cepat menyelesaikan masalah penjualan sepeda motor. Juga, sistem dealer telah membantu sepeda motor Songjiang menyebar ke seluruh China. Feng Yu melihat Zhang Ruiqiang diam dan dia melanjutkan, Wali Kota Zhang, pernahkah Anda berpikir bahwa di masa depan, akan ada pabrik cabang di seluruh China dan pabrik tersebut akan dinamai sebagai pabrik cabang perusahaan mesin XX Kota Bing? Apakah Anda tahu manfaat melakukan ini? Zhang Ruiqiang bingung.
Itu normal untuk menamai pabrik cabang mereka dengan cara ini. Manfaat apa yang didapat dari melakukan ini? Propaganda kota. Sebuah kota juga perlu dipasarkan. Misalnya, ketika kita menyebut Beijing, kita langsung teringat tembok besar, kota terlarang, dan istana musim panas. Ketika kami menyebut Chengdu, kami akan memikirkan panda. Ketika kita menyebut Chang'an, makam Kaisar Qin pertama akan muncul di benak kita. Hal yang sama untuk kebalikannya. Ketika kita berbicara tentang tembok besar, kota terlarang, panda dan Kaisar Qin pertama, Beijing, Chengdu, dan Chang'an akan muncul di benak Anda, bukan? Zhang Ruiqiang mengangguk. Tampaknya memang demikian. Dia tidak memperhatikan hal ini sebelumnya di masa lalu. Tapi apa yang Feng Yu coba katakan? Tidak ada landmark bersejarah atau hewan yang dilindungi di kota Bing. Lalu, ketika saya menyebut FAW, apakah Anda akan memikirkan Jilin? Ketika saya menyebutkan mobil merek Shanghai, apakah Anda akan memikirkan Shanghai? Mata Zhang Ruiqiang bersinar, Anda akan mengubah merek Songjiang menjadi merek kota Bing. Feng Yu, bermimpilah. Merek Bing City terdengar terlalu lemah. Jika Anda memproduksi es krim, Bing City akan menjadi nama merek yang bagus. Songjiang Motors akan menjadi nama yang lebih baik untuk mobil. Saya tidak mengatakan itu. Yang saya maksud adalah membiarkan pabrik-pabrik kita mencakup seluruh negara dan membiarkan mobil dan sepeda motor kita dijual di mana-mana di negara ini. Segera semua orang di China akan tahu bahwa kota Bing memiliki perusahaan mobil terbaik dan setiap kali mereka mengendarai sepeda motor atau mengendarai mobil, hal pertama yang muncul di benak mereka adalah kota Bing. Ini adalah pemasaran kota. Tentu saja, jika kota bersedia membayar sebagian dari biaya iklan, saya dapat menambahkan kata-kata diproduksi oleh kota Bing di akhir semua iklan saya. Feng Yu tersenyum dan berkata, mustahil. Perusahaan Anda ingin beriklan, dan Anda ingin kota membayar. Berhenti bermimpi. Zhang Ruiqiang dengan marah melambaikan tangannya. Anda bahkan dapat berinvestasi 1 miliar namun Anda masih ingin mengambil uang dari kota. Feng Yu terlalu berlebihan. Zhang Ruiqiang tidak tahu bahwa pemikirannya perlahan-lahan dituntun oleh Feng Yu. Sekarang, dalam pikirannya, ini bukan tentang mendirikan pabrik baru, tetapi dia berpikir tentang pemasaran kota. Wali kota Zhang, pernahkah Anda berpikir bahwa kota Bing suatu hari nanti akan menjadi seperti Beijing, menjadi terkenal di dunia? Tahun lalu, Beijing menjadi tuan rumah Asian Games, dan banyak orang di Asia mengingat Beijing. Sekarang, saya memiliki paten dari 2 peralatan rumah tangga terlaris. Selama 7 hingga 8 tahun ke depan, produk saya akan terus dijual ke seluruh dunia. Bagaimana menurut Anda jika saya menambahkan kata-kata, diproduksi oleh kota Bing, pada produk saya? Napas Zhang Ruiqiang menjadi cepat. Jika itu masalahnya, maka kota Bing akan terkenal, dan pada saat yang sama, itu akan meningkatkan posisi kota Bing di Tiongkok. Dalam waktu 2 tahun, Sekretaris Partai Kota Bing akan pensiun, dan wali kota saat ini akan mengambil alih posisi itu. Posisi wali kota akan kosong, dan dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk mengambil alih posisi itu. Jika klasemen Bing City meningkat, maka dia bisa dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi. Zhang Ruiqiang juga orang yang ambisius, dan jika dia memiliki kesempatan, dia tidak akan menyerah. Feng Yu terus membujuknya, Wali Kota Zhang, saya membutuhkan Anda untuk mendukung proposal saya untuk pertemuan pemerintah kota, dan kami dapat memberi kota lebih banyak pajak. Bahkan jika pemerintah kota Bing dibiarkan dengan 10% saham perusahaan mesin, pendapatan kota akan jauh lebih banyak. Juga, perusahaan mobil ini akan menjadi kemitraan bersama swasta dan pemerintah China pertama, dan skalanya adalah salah satu dari 3 perusahaan teratas China. Menurut Anda apa yang akan dipikirkan oleh para petinggi tentang Anda? Anda adalah orang yang telah membantu perusahaan ini untuk berhasil. Zhang Ruiqiang melambaikan tangannya, cukup. Anda kembali dulu. Saya perlu memikirkan hal ini.
Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 294. Pertemuan pemerintah Kota Bing. Wali kota baru saja selesai berbicara tentang arahan dari pemerintah provinsi, dan kemudian dia bertanya kepada semua orang apakah mereka memiliki hal lain untuk dibicarakan. Ini adalah indikasi bahwa dia ingin mengakhiri pertemuan. Tapi hari ini berbeda. Zhang Ruiqiang mengangkat tangannya dan berkata, "Wali kota, saya punya saran." Semua orang, terutama wali kota, memandangnya dengan heran. Dalam keadaan normal, jika mereka memiliki sesuatu untuk disuarakan selama pertemuan, para deputi harus berdiskusi dengan wali kota sebelum pertemuan. Tapi hari ini, Zhang Ruiqiang tidak memberitahu dia sebelumnya. Wali kota mengerutkan kening dan berkata, "Wakil Zhang, apa yang ingin Anda katakan?" Semua orang harus tahu bahwa perusahaan mesin akan memulai proyek mobil mereka dan jika semuanya berjalan lancar, produksi akan dimulai pada akhir tahun ini, dan mobil akan berada di pasar awal tahun depan. Sebelumnya hari ini, saya menerima berita bahwa pemegang saham utama perusahaan mesin, Feng Yu, akan menginvestasikan lebih banyak dana untuk mendirikan pabrik cabang. Tunggu sebentar, Deputi Zhang, saya bertanggung jawab atas industri kota Bing dan kenapa saya tidak mengetahui hal ini? Mengapa Li Minde dari perusahaan mesin tidak melaporkan ini kepadaku? Deputi Su dengan kasar menyela Zhang Ruiqiang. Setiap wakil wali kota bertanggung jawab atas hal-hal yang berbeda, dan tidak ada yang suka orang lain mengganggu bisnis mereka. Jika wali kota yang membicarakan hal ini, wakil Su tidak akan menyela. Tapi ini Zhang Ruiqiang, dan mereka berdua tidak akur. Selama ini, Deputi Su merasa Zhang Ruiqiang telah merenggut posisi wakil wali kota eksekutif darinya. Saya telah mengatakan bahwa Feng Yu yang memberitahu saya informasi ini. Saya bertanggung jawab atas restrukturisasi organisasi, dan perusahaan mesin adalah salah satu perusahaan yang direstrukturisasi. Apa salahnya dia melaporkan ini padaku? Zhang Ruiqiang membalas. Zhang Ruiqiang ingin menjadi wali kota berikutnya, dan jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan wakil ini yang berpangkat lebih rendah darinya, para petinggi akan berpikir bahwa dia tidak mampu. Selain itu, dia adalah deputi eksekutif dan memiliki wewenang untuk memeriksa yurisdiksi deputi lainnya. Wakil Su, biarkan Deputi Zhang menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Wali kota mengerutkan kening. Apakah kedua keinginan ini bertengkar di depannya? Zhang Ruiqiang melanjutkan, Feng Yu berkata bahwa dia akan membangun 10 pabrik cabang. Ini termasuk 5 pabrik sepeda motor, 4 pabrik mobil sedan dan 1 pabrik truk. Investasinya untuk tahap pertama akan menjadi 1 miliar. Rasakan. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Investasi awal adalah 1 miliar RMB. Itu berarti 1 miliar ini baru permulaan dan dia akan terus berinvestasi lebih banyak dalam proyek ini. Mereka telah mendengar tentang jenis investasi ini di wilayah pesisir dan semuanya dilakukan oleh investor asing. Kota-kota pedalaman, terutama kota Bing yang terletak di dekat perbatasan, tidak pernah memiliki investasi skala besar seperti itu. Tak perlu dikatakan, investasi dari pengusaha Cina. 1 miliar. Deputi Zhang, apakah saya mendengarnya dengan benar? Wakil Su bertanya. Ya, ini adalah 1 miliar RMB. Ini akan menjadi investasi awalnya, dan Feng Yu mengatakan bahwa jumlah ini akan disuntikkan ke perusahaan mesin. Dia juga akan terus mendapatkan jalur produksi mobil dan sepeda motor dari Uni Soviet. Dia berencana untuk memulai produksi penuh dari semua pabrik dalam waktu 2 tahun. Tunggu sebentar. Berapa nilai pasar dari perusahaan mesin? Dari apa yang saya tahu, nilainya hanya beberapa ratus juta. Feng Yu ingin menginvestasikan 1 miliar di perusahaan.
Pernahkah Anda berpikir dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Apakah dia menggunakan saham perusahaan mesinnya sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank? Ini adalah perusahaan yang menjanjikan, dan jika berkembang terlalu agresif, itu akan bangkrut. Ketika itu terjadi, Kota Bing kami akan memiliki satu perusahaan yang lebih sedikit. Bagaimana dengan para pekerja? Wakil Su mencibir. Zhang Ruiqiang melirik Deputi Su dan kemudian menoleh ke wali kota. Feng Yu telah berjanji untuk tidak menggunakan saham perusahaan mesinnya untuk mendapatkan pinjaman. Akun Taihua Trading miliknya memiliki dana 1 miliar. Apa? Akun Taihua Trading memiliki 1 miliar RMB. Semua pemimpin pemerintah kota memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua tahu tentang Taihua Trading, tetapi bagaimana mungkin perusahaan memiliki 1 miliar RMB? Wakil Zhang, sudahkah Anda mengkonfirmasi ini dengan bank? Saya sudah menghubungi ICBC, dan mereka memverifikasi ini. Feng Yu juga mengatakan bahwa begitu proposal ini dimulai, 1 miliar ini akan dibekukan dan Taihua Trading tidak akan menyentuhnya. Wali kota sangat gembira. Investasi 1 miliar RMB. Itu berarti nilai pasar perusahaan mesin akan lebih dari 1 miliar RMB. Perusahaan ini akan menjadi perusahaan besar. Ini adalah ketika dia menjadi wali kota. Sebuah perusahaan dari kotanya yang telah berkembang dari beberapa juta RMB menjadi lebih dari 1 miliar RMB dalam beberapa tahun. Ini adalah pencapaian politik yang signifikan baginya. Tetapi pada saat yang sama, dia memikirkan kata-kata Wakil Su. Perusahaan mesin sekarang hanya bernilai beberapa ratus juta, dan jika 1 miliar diinvestasikan, maka saham City akan semakin terdilusi. Wakil Su, berapa nilai perusahaan mesin? Sekitar 400 juta dan masih terus bertambah. Kota ini memiliki 28% saham, 28%, 400 juta RMB. Jika investasi lebih dari 1 miliar RMB, maka saham pemerintah kota akan menyusut lebih dari 2/3. Itu berarti akan kurang dari 10%. Wali kota Zhang, haruskah jumlah ini diinvestasikan sekaligus? Tidak bisakah itu diinvestasikan di perusahaan secara perlahan? Wali kota bertanya. Jika jumlah ini diinvestasikan selama 2-3 tahun, maka kota mampu menginvestasikan proporsi mereka. Dengan cara ini, saham mereka tidak akan terdilusi begitu parah. Wali kota, ini semacam strategi bisnis. Perusahaan luar negeri juga menggunakan strategi yang sama. Sekarang, industri sepeda motor dan mobil berkembang, dan mobil Jepang dan Jerman mengambil pangsa pasar. Kami sedang membangun merek mobil kami sendiri, dan ini sejalan dengan rencana 5 tahun 1985. Kami tidak berbicara tentang SAIC Motors dari Shanghai. Hanya FAW dari Provinsi Lin, sebuah perusahaan milik negara yang besar dan didukung oleh pemerintah. Mereka juga tidak berani meningkatkan skala mereka begitu agresif. Namun Feng Yu ingin meledakkan timbangan. Seorang anak yang belum genap 20 tahun dan bahkan belum lulus SMA. Adalah normal bagi pria muda untuk menjadi terlalu ambisius, tetapi Deputi Zhang, Anda tidak boleh sama dengan dia. Kata-kata dari Wakil Su ini dapat dianggap memarahi Zhang Ruiqiang. Deputi Su memiliki pengalaman, dan juga, Zhang Ruiqiang telah kehilangan dukungannya dari pemerintah provinsi nomor 1. Zhang Ruiqiang telah meminta untuk menerbitkan artikelnya tentang disintegrasi Uni Soviet, meskipun ada keberatan dari pemerintah provinsi nomor 1. Bahkan manajemen puncak tidak dapat menyimpulkan situasi politik Uni Soviet, dan Zhang Ruiqiang berani secara terbuka membuat klaim seperti itu. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah provinsi tidak lagi mendukungnya. Dengan dukungan nomor 1, apa yang bisa dilakukan Zhang Ruiqiang? Wakil wali kota eksekutif ini akan menjadi pangkat tertinggi Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang akan menjadi lelucon di akhir tahun. Dia bahkan mungkin kehilangan posisinya saat ini sebagai wakil wali kota eksekutif.
Deputi Su masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan posisi ini. Pemuda, seorang anak, Deputi Su, apa yang telah Anda lakukan ketika Anda berusia 18 tahun? Bisakah Anda membantu Kota Bing mengimpor begitu banyak mesin dan teknologi murah dan canggih dari Uni Soviet? Ketika Anda memimpin perusahaan mesin, berapa keuntungannya? Berapa banyak pajak yang telah Anda hasilkan untuk kota? Berapa gaji pekerja Anda? Apakah di atas rata-rata nasional? Serangkaian pertanyaan Zhang Ruiqiang membungkam Deputi Su. Melihat mereka berdua mulai berdebat, Wali kota mengetuk meja dan berkata, "Sekarang sudah larut dan kalian semua memiliki urusan lain untuk diperhatikan. Kita akhiri rapat hari ini sekarang dan lanjutkan rapat jam 10 besok pagi." Wali kota memutuskan untuk memberitahu sekretaris partai kota tentang hal ini, dan dia juga akan melaporkan masalah ini ke provinsi nomor 2, sebelum membuat keputusan akhir apakah kita akan mendukung Zhang Ruiqiang. Bab 295. Keesokan harinya, selama pertemuan, Deputi Su terus tidak setuju dengan proposal ini. Dia merasa ini terlalu ambisius. Jika Feng Yu ingin berinvestasi, dia dapat berinvestasi di industri lain, atau bahkan menyumbang ke kota. Wali kota juga mengubah sikapnya. Ia merasa proyek perluasan sepeda motor ini bisa berhasil, tapi tidak untuk proyek mobil. Mereka memutuskan untuk membiarkan Zhang Ruiqiang memberitahu Feng Yu tentang keputusan mereka. Kota dapat menjual proyek mobil kepada Feng Yu dan membiarkan Feng Yu mendirikan perusahaan baru untuk bisnis manufaktur mobil. Tidak perlu baginya untuk berinvestasi di perusahaan mesin lagi. Niat wali kota sudah terlihat. Dia ingin Feng Yu berinvestasi dan mengambil kredit, tetapi dia tidak ingin saham City terdilusi. Adapun apa yang dikatakan Wakil Su, Zhang Ruiqiang memilih untuk mengabaikannya. Apa? Kota mengizinkan perusahaan mesin untuk menjual proyek mobil kepada saya. Apakah itu nyata? Masyarakat tidak dapat memperoleh izin untuk mendirikan perusahaan manufaktur mobil dan itulah sebabnya Feng Yu memutuskan untuk menggunakan perusahaan mesin untuk proyek ini. Jika kota mengizinkan perusahaan mesin untuk menjual proyek ini kepadanya, Feng Yu akan mempertimbangkannya dengan serius. Ini seperti ini sementara, tapi kami masih perlu membicarakan detailnya. Pemkot setuju dengan pendirian pabrik cabang sepeda motor dan akan mendukungnya. Tetapi Anda harus mempromosikan Kota Bing kami dan kantor pusat perusahaan mesin harus tetap berada di Kota Bing. Zhang Ruiqiang merasa bahwa keputusan wali kota sudah tepat. Dengan membagi proyek ini menjadi dua bagian, mereka dapat mempertahankan kredit dan memiliki risiko yang lebih rendah. Tapi itu masih tergantung pada Feng Yu apakah dia akan menerimanya. Tapi sepertinya Feng Yu menantikan keputusan ini. Zhang Ruiqiang adalah salah satu pemimpin kota yang paling memahami Feng Yu. Dia segera menyadari bahwa jika tanpa persetujuan pemerintah kota, Feng Yu tidak memiliki cara untuk memulai proyek mobil. Jika bukan karena alasan ini, Feng Yu mungkin bahkan tidak ingin pemerintah kota menjadi bagian dari proyek ini. Kota telah menggunakan banyak koneksi mereka untuk mendapatkan persetujuan untuk proyek mobil ini, dan mereka bahkan mencari bantuan dari provinsi nomor 1. Sekarang, tampaknya Feng Yu adalah orang yang telah memperoleh dari semua ini. Penjualan proyek mobil akan diputuskan oleh pemegang saham, dan City tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Wali Kota Zhang, saya setuju dengan kondisi kota. Saya akan kembali sekarang dan meminta Li Mingde untuk menghitung biaya proyek ini. Feng Yu dengan mudah menerima dan terburu-buru untuk pergi. Tunggu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa proyek ini akan berhasil? Pasar mobil Selun benar-benar sebesar itu. Zhang Ruiqiang menahan Feng Yu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa di masa depan, pasar ini akan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Tapi apakah proyek ini akan berhasil? Saya juga tidak terlalu percaya diri. Tapi ada satu hal yang saya yakini. Jika saya tidak memulai proyek ini, maka di masa depan, China tidak akan memiliki merek mobil sendiri.
Saya melakukan semua ini untuk negara. Feng Yu berkata dengan ekspresi yang mulia. Berhentilah omong kosong. Sejak kapan kamu begitu mulia? Lagi pula, rasio mobil impor di China telah menurun banyak selama 2 tahun terakhir dan bagaimana mungkin pasar mobil China dikendalikan oleh merek asing? Wali Kota Zhang, saya hanya akan menunjukkan satu hal. Mengapa rasio impor mobil di China menurun? Itu karena peningkatan produksi kami. Tapi dari mana kenaikan ini berasal? Ini adalah mobil dari pabrik kemitraan bersama. Apa saja merek mobil-mobil itu? Adalah kendaraan Volkswagen dan Toyota yang menjual yang terbaik. Ini semua merek asing. Lihat saja bus umum yang dibeli oleh City. Bukankah mereka semua merek asing? Lalu bagaimana dengan mobil merek Shanghai kita sendiri? Zhang Ruiqiang terkejut. Betul sekali. Merek Shanghai dulunya merupakan kebanggaan bangsa. Di mana mereka sekarang? SAIC Motors sekarang menjual mobil Volkswagen yang diproduksi dari pabrik kemitraan bersama mereka. Itu merek asing. Meskipun penjualan meningkat dan menurunkan impor kendaraan ke China, mobil merek Shanghai perlahan menghilang dari jalan. Itu seperti ini di kehidupan masa lalu Feng Yu. Tidak hanya merek Shanghai, bahkan Hongqi, mobil Red Flag yang diproduksi oleh FAW, dan banyak merek Cina lainnya telah menurun. Ketika industri manufaktur mobil China sendiri berkembang dan ingin membangun merek-merek China itu lagi, mereka menemukan bahwa merek-merek asing telah merebut pasar. Wali Kota Zhang, apakah Anda tahu betapa pentingnya sebuah merek? Saya akan mengatakannya seperti ini. Jika sebuah perusahaan luar negeri ingin membeli merek Win and Rain saya sekarang, menurut Anda berapa banyak yang akan mereka tawarkan? Ini bukan membual Feng Yu. Ada perusahaan dari Eropa dan AS yang ingin membeli merek Win and Rain. Perusahaan-perusahaan tersebut merasa bahwa merek Win and Rain ini mewakili produk berteknologi tinggi dan jika mereka menggunakannya pada produk mereka sendiri, mereka dapat menghemat biaya iklan dan tetap mencapai hasil yang lebih baik. Pasalnya, konsumen sudah mengaitkan brand Win and Rain dengan kata-kata inovasi dan teknologi tinggi. Berapa banyak? 100 juta USD. 100 juta dolar Amerika Serikat ini tidak hanya untuk merek Win and Rain. Ini termasuk paten untuk pelembab udara dan kipas tanpa pisau dan juga pabrik di Dongguan. Meskipun mereknya mahal, itu tidak semahal yang diklaim Feng Yu. Rasakan. Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan kaget, 100 juta dolar Amerika Serikat. Sebuah merek benar-benar sangat penting. Feng Yu mengangguk, lihatlah pabrik bir kami. Bir Kota Bing. Orang-orang di Kota Bing dan sekitarnya semua minum bir ini. Provinsi Lin tidak punya bir. Bahkan jika Provinsi Lin menjual bir mereka dengan harga grosir yang lebih rendah, kios-kios kecil itu juga tidak akan memesan dari mereka. Orang-orang Kota Bing kami hanya minum bir Kota Bing. Ini adalah kesadaran merek dan nilai dari branding. Bagus. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Karena saya memulai merek mobil saya sendiri, maka saya tidak akan menggunakan Songjiang Motors lagi. Mengapa Anda tidak berbicara dengan kota dan bertanya apakah kota dapat menjual merek Songjiang dan proyek sepeda motor kepada saya? Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu, jangan pikirkan itu. City tidak berpikir bahwa proyek mobil akan berjalan dengan baik, tetapi mereka sangat memikirkan proyek sepeda motor. Di Kota Bing, Anda masih bisa melihat banyak orang mengendarai sepeda motor selama musim dingin. Penjualan sepeda motor Songjiang untuk kuartal I tahun ini masih meningkat. Pemprov DKI memperkirakan penjualan tahun ini lebih dari 200.000 unit. Segera, pabrik cabang di Jinling akan mulai beroperasi, dan akan tepat waktu untuk memenuhi permintaan sepeda motor yang terus meningkat. Proyek sepeda motor juga akan memperkenalkan sepeda 100 cm3. Harga akan diturunkan, dan volume penjualan pasti akan meningkat. Dengan lebih banyak model yang dijual, mereka dapat memperkirakan sepeda motor akan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Meskipun mereka akan membangun banyak pabrik sekaligus, tidak akan tinggi.
hanya sekitar 50.000 unit. Pada awalnya, para pekerja membutuhkan pelatihan, dan produksi mereka tidak akan tinggi. Namun 2 hingga 3 tahun kemudian, jumlah produksi sepeda motor akan meningkat. Ini akan menjadi angsa bertelur emas. Merek sepeda motor Songjiang ini akan menjadi berharga dalam 2 hingga 3 tahun. Jual merek ini ke Feng Yu sekarang. Mustahil. Feng Yu tiba-tiba menyesal telah memberitahu Zhang Ruiqiang begitu banyak tentang branding. Dia seharusnya tidak membual tentang nilai merek Win and Rain. Sekarang dia harus membangun merek mobil baru dan harus memulai dari awal. Itu akan lebih sulit, tetapi bahkan jika itu sulit, Feng Yu akan tetap melakukannya. Selama tahun 1991 hingga 1995, pertumbuhan ekonomi China berada pada kecepatan yang mencengangkan. Daya beli masyarakat meningkat, dan banyak taipan masa depan memulai bisnis mereka selama periode ini. Juga, peraturan pemerintah selama periode ini adalah yang paling santai, dan jika Feng Yu memulai perkembangannya beberapa tahun kemudian, dia akan sama dengan para pekerja dari tahun-tahun mendatang. Bagaimana Feng Yu bisa puas dengan ini? Bahkan jika kota keluar dengan kondisi yang lebih keras, Feng Yu juga akan menerimanya. Bab 296. Li Mingde menerima pemberitahuan Feng Yu untuk mengevaluasi harga pasar dari pabrik cabang mobil. Li Mingde bingung. Pabrik mobil ini bahkan belum mulai beroperasi, dan pembangunannya baru saja dimulai. Mungkinkah Feng Yu mengetahui bahwa seseorang menyedot dana konstruksi? Tapi direktur pabrik mobil ini ditunjuk oleh Feng Yu sendiri dan pabrik masih melakukan pekerjaan pondasi. Berapa banyak uang yang bisa disedot orang ini? Tahap pertama biaya konstruksi bahkan belum dilaporkan ke kota. Segera, Li Mingde menerima telepon dari Deputi Su, memintanya untuk menghitung nilai pabrik mobil saat ini dan melaporkan kepadanya. Siti ingin melakukan sesuatu pada pabrik ini. Li Mingde segera bertanya-tanya dan mengetahui bahwa Feng Yu ingin meningkatkan investasinya di perusahaan mesin dan mendirikan lebih banyak pabrik mobil. Dia dikejutkan oleh kekayaan Feng Yu. Tapi dia tidak berpikir proyek mobil ini akan berjalan dengan baik sejak awal, dan karena Siti telah membuat keputusan ini, itu mungkin hal yang baik. Li Mingde dengan cepat menyelesaikan tugas ini dengan bantuan anak buahnya. Itu cepat karena konstruksinya belum selesai dan dia hanya perlu mengevaluasi biaya tanah, peralatan, teknologi, dan pekerja pabrik. Pada saat yang sama, ada beberapa masalah juga. Para pekerja dari perusahaan mesin harus dipindahkan kembali. Para pekerja tersebut tidak akan mau bekerja di perusahaan swasta. Li Mingde tidak perlu peduli dengan para pekerja yang dipekerjakan dari FAW. Dia percaya bahwa Feng Yu akan mengatur mereka. Setelah dihitung, total nilai pabrik itu hanya sekitar 80 juta. Ini masih merupakan kenaikan biaya di bawah instruksi Deputi Su. Jika Li Mingde menggunakan metode perhitungan standar, itu hanya sekitar 50 juta. Ketika Feng Yu melihat laporan penilaian, dia hampir melemparkan laporan itu ke wajah Li Mingde. Feng Yu jelas tentang total biaya proyek ini. Proyek ini baru saja dimulai, dan Feng Yu dengan jelas mengingat berapa nilai mesin itu, berapa banyak yang telah diinvestasikan Fu Guangzheng, dan berapa banyak tanah yang berharga. Sekarang, hanya dengan beberapa pekerja dan hanya pekerjaan pondasi bangunan pabrik, biayanya meningkat puluhan juta. Li Mingde, apakah kamu akan menandatangani laporan penilaian? Feng Yu menatap Li Mingde dengan dingin. Li Mingde tiba-tiba menyesal. Bagaimanapun, Feng Yu adalah orang yang memiliki keputusan akhir di perusahaan mesin. Li Mingde dapat dicopot dari posisinya sebagai manajer umum kapan saja jika Feng Yu mengadakan rapat pemegang saham. Dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Li Mingde berkata dengan wajah sedih, "Manajer Feng, ini adalah instruksi dari kota. Saya juga tidak punya pilihan. Lagi pula, saya masih di bawah pemerintah kota. Saya dapat membantu Anda menunjukkan di mana masalahnya dalam laporan ini."
Dengan cara ini, ketika Anda bernegosiasi dengan Siti, Anda akan berada di atas angin. Li Mingde tidak seperti mata-mata ganda. Di satu sisi, dia membantu kota meningkatkan nilai pabrik. Di sisi lain, dia memberitahu Feng Yu di mana semua masalah dalam laporan ini. Selama negosiasi, dia tidak akan berpihak pada pihak manapun dan membiarkan Feng Yu dan kota bernegosiasi. Adapun pemegang saham lainnya, Fu Guangzheng, kedua belah pihak telah memilih untuk melupakannya. Begitu Feng Yu dan kota menyetujui laporan penilaian, tidak ada yang bisa dilakukan Fu Guangzheng. Kota khawatir Fu Guangzheng akan berpihak pada Feng Yu dan menekan nilai pabrik ini. Feng Yu tidak memasukkan Fu Guangzheng dalam negosiasi ini karena dia juga tidak bisa banyak membantu. Negosiasi tidak berjalan mulus. Siti mengajukan tuntutan keras. Mereka tahu bahwa Feng Yu tidak bisa mendapatkan dokumen persetujuan sendiri. Itu sebabnya dokumen persetujuan ini sangat berharga. Bahkan jika proyek mobil dijual kepada Feng Yu, tanpa bantuan pemerintah setempat, Feng Yu tidak dapat mengembangkan bisnis ini. Sulit untuk membangun bisnis yang sukses, tetapi sangat mudah bagi pemerintah kota Bing untuk menghentikan pertumbuhan perusahaan. Feng Yu hanyalah seseorang dari salah satu distrik kota Bing tanpa latar belakang. Pemerintah kota tidak takut padanya. Kota ingin Feng Yu mengatur markas besar otomotif di kota Bing dan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Juga, Feng Yu harus membangun jalan menuju pabrik. Siti tidak akan membayarnya. Iklan mobil juga harus menyebutkan pembuatan di kota Bing, terlepas dari lokal atau luar negeri. Feng Yu tidak boleh menodai citra kota Bing. Ada banyak batasan lain yang dikenakan pada Feng Yu. Feng Yu tahu bahwa kota itu bertingkah seperti penjahat, tapi dia bukan seseorang yang bisa diganggu dengan mudah. Dia segera menunjukkan bahwa laporan penilaian pabrik akan diputuskan oleh perusahaan mesin dan jika kota bersikeras pada kondisi itu, maka dia bekerja dengan keluarga Fu dan menekan nilainya. Dengan cara ini, Siti juga akan menderita kerugian. Selanjutnya, Feng Yu selalu bisa menyerahkan kota Bing. Dia bisa pergi dan mencari mitra dari kota lain. Dia percaya bahwa dengan kekayaannya, perusahaan dari tempat lain akan bekerja dengannya. Meskipun dokumen persetujuan sulit didapat, karena kota Bing bisa mendapatkannya, maka kota lain juga bisa mendapatkannya. Lebih buruk menjadi lebih buruk, dia akan bekerja dengan pemerintah kota lainnya. Ada banyak tempat di China dengan kondisi yang lebih baik daripada kota Bing. Kedua belah pihak bernegosiasi selama seminggu, dan itu masih belum diselesaikan. Namun tiba-tiba, Pemkot berubah sikap. Kota memutuskan untuk tidak menjual proyek ini kepada Feng Yu dan bahkan setuju Feng Yu berinvestasi di perusahaan mesin untuk mengembangkan perusahaan ini. Mengapa Siti memiliki perubahan sikap yang begitu cepat? Feng Yu dengan cepat mendapatkan jawabannya. Dia menerima telepon dari Tuan Lu. Dia memberitahu Feng Yu bahwa Komite Partai Pusat telah memutuskan untuk mendorong perusahaan-perusahaan lokal agar lebih berani dan berani mencoba hal-hal baru. Perusahaan lokal melepaskan ketergantungan pada teknologi luar negeri dan mulai berkembang. Panitia bahkan menunjukkan industri yang mereka dukung. Industri otomotif. Mereka menyatakan bahwa kebijakan pemerintah akan segera diterapkan. Industri ini akan banyak diuntungkan, dan pemerintah daerah jangan sampai menghambat kemajuan perusahaan-perusahaan di industri ini. Pemerintah daerah harus mendukung perusahaan-perusahaan ini dan membantu mereka. Arahan ini segera disebarluaskan ke pemerintah provinsi dan daerah. Sekretaris Partai Kota Bing segera mengadakan pertemuan dan semua orang setuju untuk mendukung pengembangan perusahaan mesin. Meskipun Siti tidak mampu menginvestasikan dana lagi ke dalam proyek ini, mereka harus menjadi bagian darinya. Mereka tidak dapat menjual proyek ini kepada Feng Yu dan membiarkannya menjadi perusahaan swasta. Proyek ini juga akan membiarkan Bing City mencetak poin politik dengan para petinggi. Ketika Feng Yu mengetahui hal ini, dia merasa bahwa Tuan Lu telah bertindak terlalu cepat.
Dia mengira Master Lu akan membutuhkan beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Tapi siapa tahu, Tuan Lu menyelesaikan semuanya dalam waktu singkat. Feng Yu ingin menangis. Tuan Lu, mengapa Anda begitu berpengaruh? Tapi ada juga manfaat dari ini. Ini berarti bahwa perusahaan mesin akan memiliki sebidang tanah yang luas dan akan ada lebih sedikit hambatan dari kota di masa depan. Terjadi pro dan kontra. Dalam jangka pendek, Feng Yu akan memiliki beberapa manfaat, tetapi di masa depan, kota akan mendapat bagian dari keuntungan. Lupakan. Perlakukan saja sebagai mendukung tanah airnya. Tetapi dalam waktu 3 hingga 5 tahun, Feng Yu tidak akan membiarkan kota mengganggu perusahaan mesin. Dia harus mengubah perusahaan mesin menjadi perusahaan pemegang saham yang nyata. Putaran negosiasi baru dimulai lagi. Bab 297. Dengan perubahan sikap kota, posisi Feng Yu juga berubah. Pada awalnya, Feng Yu menyerah pada kota karena kota akan menjual proyek itu kepadanya. Tapi sekarang, Feng Yu tidak akan setuju dengan kondisi itu. Anda ingin saya terus berinvestasi di perusahaan mesin? Bagus. Kemudian mari kita evaluasi nilai pasar perusahaan mesin dan hitung jumlah karyawan di perusahaan yang tidak melakukan apa-apa. Kali ini, Fu Guangzheng juga menghadiri negosiasi. Ini meningkatkan investasi ke perusahaan mesin, dan semua pemegang saham harus diberitahu. Fu Guangzheng juga terkejut ketika mengetahui bahwa Feng Yu akan menginvestasikan 1 miliar ke dalam perusahaan dan akan mendirikan beberapa pabrik mobil dan sepeda motor. Keluarga Fu mendukung proposal pendirian pabrik mobil dan proyek mobil ini. Tapi untuk meningkatkan skala begitu cepat tanpa pertimbangan pasar, beberapa tahun pertama akan membuat kerugian. Fu Guangzheng ragu-ragu dan memanggil ayah dan paman tertuanya untuk membicarakannya. Pada akhirnya, Fu Guangzheng menyatakan bahwa dia tidak memiliki uang untuk berinvestasi dalam proyek tersebut dan akan menerima sahamnya untuk diencerkan. Feng Yu menyuntikkan 1 miliar RMB sekaligus, dan jika Fu Guangzheng ingin mempertahankan sahamnya, dia juga perlu berinvestasi dalam jumlah yang cukup besar. Ayahnya telah menginvestasikan sebagian besar uangnya ke pasar properti Hong Kong, dan Fu Guangzheng mengikutinya. Dia tidak punya cukup dana sekarang. Selain itu, paman tertuanya merasa bahwa meskipun pasar mobil Cina, terutama pasar mobil sedan, sedang berkembang sekarang, itu tidak akan seperti yang diperkirakan Feng Yu. Feng Yu akan menggunakan uangnya untuk membeli pangsa pasar dengan memulai proyek skala besar ini. Feng Yu telah berhasil meramalkan perang teluk, emas London, dan minyak berjangka. Dia telah membuat banyak keuntungan dari acara ini. Dia mampu kehilangan 1 miliar RMB tetapi tidak Fu Guangzheng. Fu Rongqi juga curiga bahwa Feng Yu telah berinvestasi begitu banyak ke dalam proyek manufaktur otomotif ini, karena dia telah menerima beberapa manfaat dari suatu tempat dan Fu Guangzheng tidak memiliki cara untuk menikmati manfaat yang sama. Itu sebabnya Fu Guangzheng lebih suka membiarkan Feng Yu mencairkan sahamnya. Setelah mengevaluasi perusahaan mesin, nilai pasar perusahaan mesin adalah 432 juta, dan ini setelah pemerintah kota menilai beberapa kali. Feng Yu puas dengan laporan penilaian ini. Orang-orang pemerintah kota itu sama sekali tidak tahu bagaimana menilai nilai pasar suatu perusahaan. Jika Feng Yu ingin menggelembungkan nilai perusahaan mesin, setidaknya akan bernilai 500 juta dan Feng Yu masih dapat memberikan bukti untuk membuktikannya. Feng Yu akan menginvestasikan uang tunai 1 miliar RMB dan mesin yang dipesan dari Kirilenko dievaluasi pada 300 juta RMB. Feng Yu akan menghabiskan total 1,3 miliar RMB. Feng Yu juga menyerah sedikit kepada pemerintah kota. Saham pemerintah kota diturunkan menjadi 7%, dan persentase Fu Guangzheng dikurangi menjadi 4%. Saham Feng Yu meningkat menjadi 84,4%. Ada lagi pemegang saham misterius yang memiliki 0,6% saham. Orang-orang di departemen buah Feng Yu, dan dia juga mengendalikan departemen sumber daya manusia. Ke depan,
Semua direksi pabrik dan staf manajemen perusahaan harus mengikuti aturan dan akan diputuskan dalam rapat pemegang saham. Sekarang, pemegang saham mana yang akan memiliki keputusan akhir? Tentu saja, itu adalah pemegang saham pengendali, Feng Yu. Pabrik cabang mobil di kota Bing mempercepat pembangunan dan Feng Yu juga mengirim orang-orangnya ke pemerintah daerah setempat. Ia berencana untuk mendirikan pabrik cabang. Dia ingin mendirikan semua pabrik dalam waktu singkat. Setelah negosiasi selesai, tanah harus diratakan sebelum akhir tahun. Feng Yu sendiri pergi ke Hangzhou sendirian. Di Hangzhou, Feng Yu memiliki dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, dia ingin mengakuisisi saham LHH dari pemegang saham lainnya. Tapi dia tidak akan mendapatkan saham dari Zhong Qingxian jika dia pergi dan mendirikan perusahaan lain. Kedua, Feng Yu ingin mencari seseorang. Pemimpin masa depan China dalam industri otomotif, Li Dafu. Li Dafu adalah legenda dalam kehidupan masa lalu Feng Yu. 第3单给相亲线。 Zhong Qingxian adalah pemimpin China dalam industri minuman, dan Li Dafu ini adalah bos dari perusahaan manufaktur mobil swasta. Dia adalah orang pertama di China yang memiliki merek mobil internasional yang masuk dalam Fortune 500. Tapi apa yang dilakukan Li Dafu sekarang? Dia telah mendirikan sebuah pabrik kecil, dan pabrik ini akan menjadi awal dari konglomeratnya. Pabrik tersebut tidak memproduksi suku cadang lemari es, bahan renovasi, DEL. Tetapi pabriknya adalah yang pertama di China yang mengembangkan paduan magnesium aluminium. Paduan ini memiliki panas yang kuat dan sifat kedap suara dan memiliki ketahanan terhadap korosi. Ini adalah orang yang mengklaim bahwa mobil hanyalah sebuah mesin dengan 4 roda dalam cangkang logam. Orang ini sudah mulai mengembangkan cangkang logam sekarang. Jika bukan karena Feng Yu, Li Dafu akan memasuki industri sepeda motor 2 hingga 3 tahun kemudian, dan dia akan sangat sukses. Melalui industri manufaktur sepeda motor, Li Dafu akan mengumpulkan dana dan juga membiasakan diri dengan mesin dan roda. Tapi dia tidak punya kesempatan dalam hidup ini. Feng Yu telah menetapkan rencananya, dan pabrikan sepeda motor terbesar di China adalah perusahaan mesin kota Bing. Bahkan mungkin menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Pabrik-pabrik kecil itu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, dan Li Dafu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dananya untuk memulai pembuatan mobil. Ada desas-desus bahwa Li Dafu ini karismatik dan bersedia mencari nasihat dari orang lain. Perusahaan masa depannya dimulai dari bisnis keluarga dan diubah menjadi kepemilikan saham. Sulit untuk menunjuk pemimpin berikutnya untuk memimpin perusahaan dalam bisnis keluarga. Ada terlalu sedikit pilihan. Tetapi untuk kepemilikan saham, mereka dapat memilih CEO berikutnya dari jutaan orang. Li Dafu telah membiayai perusahaannya beberapa kali dan semuanya berhasil. Dia mempertahankan saham dan kendalinya. Pada saat yang sama, dia membiarkan perusahaannya mengumpulkan dana yang cukup untuk berkembang dengan sangat cepat. Juga, Li Dafu memberikan penekanan khusus pada R&D. Dia tahu bahwa teknologi dapat menghentikan pertumbuhan industri mobil China. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendirikan pusat penelitian untuk meneliti mesin, gearbox, elektronik, DEL. Inilah yang disukai Feng Yu tentang dirinya. Kali ini, Feng Yu ingin mendekati Li Dafu dan melihat apakah Li Dafu benar-benar seperti rumor dari kehidupan masa lalunya. Jika cerita itu nyata, maka dia ingin merekrutnya menjadi wakil manajer umum perusahaan mesin. Dia akan menjadi orang yang bertanggung jawab atas proyek mobil. Feng Yu percaya bahwa Li Dafu akan tergoda oleh gaji dan saham yang tinggi. Li Dafu mungkin menolak gaji tinggi, bagaimanapun juga, dia adalah bos dari pabriknya sendiri. Tetapi saham akan berarti bahwa dia akan menjadi pemegang saham perusahaan. Feng Yu tidak akan pelit dengan saham. 1% saham bernilai lebih dari 10 juta RMB. Kondisi ini seharusnya cukup untuk merekrut Li Dafu. Jika tidak berhasil, maka Feng Yu akan mengakuisisi pabrik Li Dafu saat ini.
Sebuah pabrik yang bernilai kurang dari 10 juta adalah sasaran empuk bagi Feng Yu. Feng Yu masuk ke pabrik Li Dafu. Li Dafu, tolong jangan kecewakan aku. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 298. Li Dafu telah merencanakan untuk pergi keluar untuk beberapa bisnis hari ini, tetapi dia menerima telepon yang mengatakan bahwa bos besar akan datang untuk membicarakan kesepakatan bisnis senilai lebih dari 10 juta. Pabriknya sangat kecil, dan pendapatan tahunannya hanya sebesar itu. Dia tidak pernah menangani transaksi bisnis lebih dari 10 juta RMB. Manajer Li, Tuan Feng ada di sini. Sekretaris mengetuk pintu kantornya dan berkata dengan ekspresi aneh. Cepat dan undang manajer Feng masuk. Li Dafu segera berdiri dan berjalan menuju pintu. Seorang pemuda berusia kurang dari 20 tahun masuk. Li Dafu berpikir dalam hatinya mengapa pemuda ini begitu kasar. Bosnya bahkan belum memasuki ruangan, mengapa dia berjalan di depan. Tetapi setelah beberapa saat, Li Dafu memperhatikan bahwa tidak ada orang lain yang datang. Dia menatap sekretarisnya dengan bingung. Pemuda itu mengulurkan tangannya dan tersenyum, Tuan Li, saya Feng Yu. Kami telah berbicara melalui telepon. Li Dafu dengan kaku berjabat tangan dengan Feng Yu dan memasang ekspresi luar biasa di wajahnya. Meskipun melalui telepon, dia tahu bahwa Feng Yu terdengar sangat muda, tetapi dia pikir itu hanya suara. Tapi ketika dia bertemu orang yang sebenarnya, dia terkejut. Apakah Tuan Feng ini bahkan berusia 20 tahun? Dia mengatakan bahwa dia memiliki kesepakatan bisnis senilai lebih dari 10 juta. Apakah dia berbicara omong kosong? Bapak, Feng, senang bertemu denganmu. Ayo, duduk. Xiao Zhang, Saji Kente. Feng Yu melihat ke kantor Li Dafu dan memperhatikan bahwa kantornya telah direnovasi dengan baik. Ini masuk akal. Li Dafu berurusan dengan material renovasi sekarang. Jika kantornya direnovasi dengan buruk, siapa yang akan membeli bahan renovasinya? Bapak, Li mungkin tidak mengenal saya, tetapi saya melihat beberapa sepeda motor Songjiang di lantai bawah. Sepeda motor itu diproduksi oleh perusahaan saya. Feng Yu merasa tidak berdaya. Usianya sering membuat orang meragukannya. Bahkan ketika dia berpakaian lebih dewasa, dia juga tidak bisa menutupi penampilan mudanya. Li Dafu berkata dengan ekspresi terkejut, sepeda motor Songjiang berasal dari perusahaanmu. Itu luar biasa. Motor ini memiliki eksterior yang indah, dan nyaman untuk dikendarai. Feng Yu terkejut bahwa Li Dafu sedang mengendarai sepeda sekarang. Itu berarti dia tidak punya banyak uang. 2 tahun ini, Li Dafu telah menghasilkan banyak uang, tetapi dia telah menginvestasikan sebagian besar uangnya di pabrik baru untuk meningkatkan produksi. Untungnya, produknya masih laris manis. Terima kasih atas pujiannya. Saya melihat barang-barang renovasi Li juga laris. Saya mendengar bahwa banyak provinsi di sekitarnya semuanya menggunakan paduan magnesium aluminium Anda. Li Dafu dengan rendah hati berkata, ini semua bisnis kecil dan tidak dapat dibandingkan dengan bisnis Anda. Saya ingin tahu apa yang membuat Anda melakukan perjalanan jauh-jauh ke sini. Apakah Anda akan membeli paduan magnesium aluminium dalam jumlah besar? Bagi Li Dafu, selain paduan magnesium aluminium, pabriknya tidak memiliki produk luar biasa yang bernilai Feng Yu untuk bepergian dari kota Bing ke Hangzhou. Bapak Li, bisakah Anda membiarkan saya melihat-lihat pabrik Anda? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Dia ingin melihat sendiri kemampuan manajemen Li Dafu melalui operasi pabrik. Ini untuk melihat skala pabrik saya sebelum memesan. Li Dafu telah bertemu dengan permintaan semacam ini sebelumnya dari pengusaha lain.
Karena Feng Yu mengatakan bahwa dia ingin berbicara tentang kesepakatan bisnis senilai lebih dari 10 juta, maka pesanannya pasti sangat besar. Dia pasti takut pabrik tidak bisa menyelesaikan pesanan. Tidak masalah. Saya akan membawa Anda berkeliling pabrik saya secara pribadi dan pada saat yang sama menjelaskan operasi pabrik kami. Li Dafu menjawab dengan hangat. Feng Yu memperhatikan bahwa bengkel yang dibawa Li Dafu untuknya, semuanya mengerjakan produk jadi. Dia tidak membawanya ke area penting pabrik. Ini menunjukkan bahwa Li Dafu dijaga dari Feng Yu. Feng Yu membuat perkiraan produksi pabrik dan kemudian menghitung nilai pasar. Dia bisa memperkirakan berapa banyak yang bisa dihasilkan pabrik ini dalam setahun. Pabrik ini memang menghasilkan uang, dan dengan pabrik ini, Li Dafu akan mudah menjadi multijutawan. Jika dia mengelola dengan baik dan mengembangkan produk baru, dia bahkan bisa menjadi miliarder. Operasional pabrik lancar dan rapi. Bengkelnya bersih dan tidak berantakan. Ini membuktikan bahwa dia telah mengelola pabrik dengan baik. Kembali ke kantor, Li Dafu mengantisipasi menatap Feng Yu. Dia telah membawa Feng Yu untuk melihat beberapa area menonjol dari pabriknya, dan Feng Yu harus diyakinkan akan kemampuan pabriknya. Bapak, Li, pabrik Anda baik-baik saja. Apakah Anda akan tetap berada di industri ini di masa depan? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Li Dafu berhenti sejenak. Bukankah seharusnya Anda berbicara tentang pesanan Anda sekarang? Saya akan melakukan ini sementara. Ketika pabrik berkembang, saya akan mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal lain. Apa pendapat Anda tentang industri sepeda motor? Li Dafu merasa bingung. Mengapa Feng Yu ini mengajukan pertanyaan aneh? Dia adalah orang di bisnis manufaktur sepeda motor, dan dia berurusan dengan bahan renovasi. Apa hubungan perkembangan perusahaannya dengan dia? Bapak, Feng, aku tidak mengerti maksudmu. Bapak, Li, aku akan jujur padamu. Pertumbuhan pabrik Anda sekarang mungkin tampak baik-baik saja. Anda memiliki puluhan juta penjualan setahun, dan keuntungan Anda seharusnya beberapa juta. Tapi maaf untuk mengatakan ini, tidak peduli bagaimana pabrik Anda tumbuh, skalanya akan tetap sama. Akan sulit bagi pabrik Anda untuk berkembang lebih jauh. Ada banyak pabrik di pasar yang memproduksi produk yang sama seperti milik Anda. Banyak pabrik memiliki teknologi yang sama dengan milik Anda. Li Dafu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Bapak, Li, apakah kamu punya mimpi? Hah? Rahang Li Dafu jatuh. Dia bingung dengan perubahan topik Feng Yu yang tiba-tiba. Mimpi. Seseorang yang belum genap berusia 20 tahun ingin berbicara tentang mimpi dengannya. Usianya hampir 30 tahun. Feng Yu ini terlalu aneh. Namun selama bertahun-tahun, Li Dafu telah bertemu dengan berbagai macam pengusaha. Bahkan ada beberapa yang membicarakan agama dengannya. Bapak, Feng, setiap orang memiliki mimpi, dan ada berbagai jenis mimpi. Li Dafu memberikan jawaban umum. Feng Yu tidak puas dengan jawaban Li Dafu. Kesan pertamanya tentang Li Dafu adalah baik, dan dia tahu bahwa Li Dafu ini adalah orang yang sombong. Itu sebabnya Feng Yu ingin berbicara dengan Li Dafu tentang mimpi. Itu seperti bagaimana Apple merekrut Presiden Pepsi. Apple berbicara tentang visi. Pitch legendaris Steve Jobs kepada Presiden Pepsi saat itu menjadi terkenal, apakah Anda ingin menjual air bergula selama sisa hidup Anda? Atau apakah Anda ingin ikut dengan saya dan mengubah dunia? Bapak, Li, maka saya akan berbicara tentang mimpi saya. Lihatlah negara kita sekarang. Setelah China buka, banyak merek asing yang masuk. Ini berdampak besar pada merek Cina kami. Meskipun ekonomi mungkin tampak baik-baik saja sekarang, sebagian besar uang diperoleh oleh orang asing. Impian saya adalah untuk menghentikan orang asing mengambil uang dari China. Impian saya adalah mendapatkan uang orang asing itu. Feng Yu tidak berbicara tentang omong kosong seperti membangun dan memperkuat Tiongkok. Dia berbicara tentang menghasilkan uang. Bapak,
Feng adalah seseorang dengan ambisi besar dan memiliki mimpi besar. Saya juga telah memikirkan hal ini. Lihat saja lembaran paduan magnesium aluminium saya. Sebelum pabrik saya berhasil memproduksi paduan ini, kami harus mengimpornya dari luar negeri. Harga yang konyol. Itu seperti apa yang Anda katakan. Semua uang kami diperoleh oleh orang asing. Tetapi sekarang, orang asing itu tidak dapat menggunakan paduan ini untuk mendapatkan uang dari kami. Ini karena saya dan orang lain yang seperti saya. Feng Yu tersenyum licik, itu berarti kita memiliki mimpi yang sama. Lalu apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya menuju impian kita? Bab 299. Bekerja sama menuju impian kita. Banyak tanda tanya muncul di benak Li Dafu. Siapa yang punya mimpi yang sama denganmu? Saya mengikuti apa yang Anda katakan, dan Anda menganggapnya serius. Anda adalah produsen sepeda motor, dan saya berurusan dengan bahan renovasi. Pabrik kami tidak ada hubungannya satu sama lain. Bisakah paduan magnesium aluminium digunakan pada sepeda motor Anda? Sebenarnya setelah pabrik Li Dafu berhasil memproduksi paduan magnesium aluminium, dia memikirkan kegunaan paduan ini, selain untuk renovasi. Pasar renovasi terlalu kecil. Area yang dipikirkan dan diteliti Li Dafu, tidak termasuk sepeda motor. Bapak, Feng, apa yang ingin kamu katakan? Feng Yu tertawa. Li Dafu bingung olehnya, dan itu bagus. Bapak, Li, bisakah kamu mengemudi? Apa pendapat Anda tentang pasar mobil? Pasar mobil. Mata Li Dafu melebar karena terkejut. Pabrikan sepeda motor ini, Feng Yu, sekarang ingin membuat mobil. Jika Feng Yu benar-benar ingin membuat mobil, maka itu memang terkait dengannya. Paduan aluminium ini dapat digunakan pada kendaraan. Itu lebih ringan dari baja dan akan mengurangi berat kendaraan. Selanjutnya, paduan ini tidak akan mudah berkarat. Itu berarti Feng Yu benar-benar ingin membuat mobil. Bahkan jika hanya ada 10.000 mobil yang diproduksi dalam setahun dan semua mobil menggunakan paduannya, itu akan menjadi kesepakatan bisnis yang besar, dan akan ada banyak keuntungan bagi pabrik. Pasar mobil negara kita sedang berkembang, dan standar hidup masyarakat kita telah meningkat. Dengan demikian, kebutuhan akan transportasi akan meningkat. Hanya Taichung dan Hangzhou kami saja, ada lebih banyak mobil di jalanan 2 tahun ini. Industri otomotif memiliki potensi besar. Tetapi Li Dafu tahu bahwa meskipun pasar mobil berkembang, produksi pabrikan mobil yang sudah mapan itu juga meningkat. Ada juga mobil impor. Dia tidak begitu optimis memasuki industri ini sebagai pemain baru. Moda transportasi paling menjanjikan di China saat ini adalah sepeda motor. Mungkin Feng Yu telah mendapatkan banyak uang dari bisnis sepedanya dan berpikir untuk membuat mobil. Ini mungkin tidak menjadi masalah 2 tahun kemudian. Jika dia mulai sekarang, mungkin terlalu dini. Bapak, Li juga berpikir industri otomotif memiliki potensi. Itu hebat. Tujuan kita sama lagi. Li Dafu, lupakan. Saya tidak peduli apakah itu sama atau tidak selama Anda memesan dalam jumlah besar dengan saya. Bapak, Li, pernahkah Anda berpikir bahwa suatu hari pabrikan mobil China kita akan menjadi salah satu pabrikan mobil top dunia dan bahkan mungkin menjadi yang nomor 1 di dunia? Feng Yu melanjutkan. Nomor 1 dunia. Li Dafu merasa bahwa Feng Yu gila. Jangan bicara tentang dunia, hanya China saja yang memiliki begitu banyak perusahaan mobil yang mapan. Produksi, skala, dan teknologi mereka adalah yang terbaik di China. Dan perusahaan mobil baru Anda mungkin tidak akan bertahan di China, dan Anda ingin berpikir untuk menjadi yang nomor 1 di dunia. Punya mimpi itu bagus, tapi harus realistis. Li Dafu merasa bahwa jika tujuan Feng Yu adalah untuk bertahan di pasar China dan mendapatkan bagian dari pangsa pasar, itu mungkin saja terjadi. Tetapi untuk menjadi orang nomor 1 dunia, dia harus menjadi orang nomor 1 di China terlebih dahulu. Tuan Feng benar-benar ambisius. Li Dafu tidak tahu harus berkata apa lagi.
Pasar Cina masa depan akan menjadi pasar terbesar untuk industri otomotif, terlepas dari truk atau mobil sedan. Perekonomian Cina akan tumbuh pesat, dan mulai tahun 1995 dan seterusnya, pasar mobil mulai berkembang. Setelah tahun 2000, pasar mobil ini tumbuh lebih cepat lagi. Ada pertumbuhan mendadak lain dari industri otomotif setelah China bergabung dengan WTO pada tahun 2003. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, Toyota dan Volkswagen juga karena penjualan China mereka menjadi produsen mobil nomor 1 dan 2 di dunia. Jika Feng Yu bisa mendapatkan sebagian besar pangsa pasar China, maka Feng Yu bisa menjadi produsen mobil top dunia. Pasar mobil China hanya akan sebesar ini di masa depan, dan Feng Yu harus mendapatkan pangsa pasar terbesar. Bapak Li, penting untuk memiliki mimpi. Bagaimana jika mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan? Yang terpenting adalah bekerja keras menuju mimpimu, maka mimpi itu akan menjadi kenyataan. Jika suatu hari Anda berdiri di panggung dunia, Anda dapat mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Anda memiliki keyakinan kuat bahwa impian Anda akan menjadi kenyataan sejak hari pertama. Bayangkan betapa indahnya itu. Kata-kata Feng Yu sangat membesarkan hati. Pengusaha era ini adalah semua orang yang tidak puas bekerja untuk orang lain. Li Dafu telah memulai bisnisnya sendiri pada tahun 1986, dan setelah bertahun-tahun, pabriknya telah berkembang dari bengkel kecil dengan hanya beberapa karyawan menjadi pabrik ini dengan lebih dari 100 karyawan. Tapi ini masih jauh dari mimpinya. Li Dafu juga bermimpi produknya dijual ke seluruh China dan bahkan diekspor ke luar negeri. Namun kenyataan memberitahunya bahwa mimpi ini akan tetap menjadi mimpi. Dia hanya seseorang yang menjual bahan renovasi. Dia berpikir bahwa dia berhasil ketika dia adalah yang pertama di China untuk memproduksi paduan magnesium aluminium, tetapi segera, dia menemukan bahwa pabrik lain juga telah membuat terobosan dan mampu memproduksi paduan juga. Produknya tidak dapat dijual ke seluruh China. Bahkan di provinsi sekitarnya, ia memiliki banyak pesaing. Namun dalam hatinya, dia belum mengakui kerugiannya. Dia sangat yakin bahwa dia akan berhasil suatu hari nanti. Kata-kata Feng Yu telah menyentuh hatinya. Selama ini dia bekerja keras menuju mimpinya. Jika tujuannya adalah untuk membiarkan keluarganya memiliki kehidupan yang baik, maka dia telah mencapainya. Pabriknya bernilai lebih dari 10 juta, dan jika dia menjual pabriknya, dia dan keluarganya bisa pensiun dengan nyaman. Tapi gaya hidup seperti itu bukanlah yang dia inginkan. Dia masih ingin bekerja keras dan mencapai mimpinya. Jadi, Tuan Li, bergabunglah dengan perusahaan saya. Tinggalkan pabrik ini untuk dikelola oleh anggota keluarga Anda. Datanglah ke perusahaanku, dan kita bisa membuat sejarah. Li Dafu kembali ke dunia nyata. Bukankah Feng Yu akan memesan besar paduannya untuk membuat mobil? Menyerah dari pabrik ini dan bekerja untuknya. Bapak, Feng, apakah kamu menyuruhku bekerja untukmu? Li Dafu tidak senang. Dia adalah bos sebuah pabrik dan meskipun bisnisnya tidak sebesar Feng Yu, tetapi mengapa dia harus bekerja untuk Feng Yu? Ini tidak bekerja untuk saya. Hal ini menciptakan masa depan bersama-sama dengan saya. Masa depan industri mobil Cina kita. Bergabunglah dengan perusahaan saya sebagai wakil manajer umum proyek mobil saya. Saya akan memberi Anda beberapa saham perusahaan dalam waktu 3 tahun sebagai hadiah. Setelah Anda memiliki saham, Anda juga merupakan pemegang saham dan dianggap sebagai salah satu pemilik perusahaan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani mencoba? Bab 300. Meskipun Feng Yu telah melukis gambar yang indah, Li Dafu masih merasa itu tidak realistis. Dia tidak setuju atau tidak setuju. Dia baru saja memberitahu Feng Yu bahwa dia perlu waktu untuk mempertimbangkan. Feng Yu juga memahaminya. Jika itu dia juga akan curiga. Mengapa Anda memilih saya? Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Gambar yang Anda gambarkan, apakah mungkin? Feng Yu juga tidak cemas.
Semua pabrik bahkan belum memulai konstruksi, dan negosiasi dengan pemerintah setempat belum dimulai. Dia juga ingin memantau Li Dafu untuk sementara waktu dan melihat apakah dia sepadan dengan kondisi yang dia tawarkan. Feng Yu sedang melihat laporan penjualan di markas besar LHH. Zhong Qingxian juga memberitahu Feng Yu tentang keadaan perusahaan saat ini. Perkembangan LHH jauh lebih baik dari yang diharapkan Feng Yu. Produk mereka terlalu populer, dan permintaan telah melebihi pasokan terlalu banyak. Mereka sudah mengumpulkan dana untuk memperluas operasi mereka. Feng Yu hanya melihat-lihat laporan. Dia memiliki orang-orang di Departemen Keuangan LHH, dan tidak ada masalah dengan laporannya. Zhong Qingxian jujur padanya. Manajer Feng, ini adalah situasi perusahaan saat ini. Ada banyak pesanan yang tidak berani kami terima. Kami tidak menyangka bahwa penjualan akan begitu baik setelah kami membangun reputasi kami. Zhong Qingxian menghela nafas. Feng Yu tertawa dan berkata, ini normal. Orang tua telah hidup dalam kondisi miskin untuk waktu yang lama, dan ketika mereka masih muda, mereka menderita kesulitan. Sekarang, hidup mereka menjadi lebih baik, dan tentu saja, mereka tidak ingin anak-anak mereka mengalami apa yang telah mereka alami. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya telah menyarankan untuk membangun lebih banyak pabrik cabang sebelumnya, tetapi sekarang, kami masih belum terlambat. 2 tahun ini merupakan masa emas bagi produk suplemen kesehatan. Meskipun suplemen kesehatan mulut LHH menyasar anak-anak, mereka telah menjadi pemimpin pasar. Tidak ada pesaing lain. Pasar suplemen kesehatan dibagi di antara beberapa merek. King of Herbs menargetkan orang tua, anggur semut menargetkan pria dewasa dan hanya suplemen kesehatan 3 mutiara untuk wanita yang merupakan produk dari Giant Corporation. Shidazu akan mengumpulkan banyak dana dalam 2 tahun ini, tetapi setelah itu, mereka akan dibebani oleh masalah keuangan karena gedung perusahaan raksasa yang baru. Itu akan menjadi waktu bagi Feng Yu untuk berinvestasi. Industri suplemen kesehatan masa depan akan dikendalikan oleh Shanghai Gold Partner Biotech Co Ltd, anak perusahaan Giant Corporation, dengan produk terlaris mereka, Naobaijin. Para peneliti yang mengembangkan Naobaijin mengatakan bahwa harga satu kotak hanya sekitar 2 RMB dan harga eceran beberapa ratus RMB. Pengembaliannya sangat besar. Tapi sekarang, Shidazu tidak akan pernah mengizinkan Feng Yu untuk berinvestasi di perusahaan raksasa. Dia punya terlalu banyak uang sekarang. Feng Yu sekarang memikirkan cara untuk membiarkan Zhong Qingxian tidak hanya mengembangkan LHH produk ini tetapi juga mengembangkan jenis produk minuman lain seperti minuman berkarbonasi, DEL. Di masa depan, pasar minuman akan sangat besar. Dalam kehidupan masa lalu Feng Yu, akan ada grup Suriseng yang muncul dalam waktu 2 tahun. Minuman es dan teh hangat mereka sangat populer di seluruh China. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini tumbuh dari pabrik kecil senilai 30 juta RMB menjadi perusahaan yang memiliki penjualan tahunan lebih dari 3 miliar RMB. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena salah urus, setelah milenium, perusahaan ini tidak berjalan dengan baik dan bahkan bangkrut. Merek mereka juga dijual. Zhong Qingxian berdiskusi dengan Feng Yu tentang rencana pengembangannya. Ia berencana mendirikan 3 pabrik cabang dalam 3 tahun ke depan, dan pasar utamanya masih provinsi-provinsi di kawasan Tenggara. Provinsi-provinsi ini berkembang paling cepat dan memiliki daya beli terbesar. LHH dapat dengan mudah mendirikan pabrik cabang setiap tahun dengan situasi mereka saat ini. Tapi Feng Yu merasa bahwa rencana Zhong Qingxian terlalu lambat. Pada saat LHH menyelesaikan rencana pengembangan mereka, grup Suriseng akan muncul. Mereka akan kehilangan kesempatan untuk menangkap pasar minuman teh yang menguntungkan. Bapak, Zhong, apakah Anda pernah mempertimbangkan untuk meningkatkan variasi produk perusahaan kami? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Diversifikasi produk. Zhong Qingxian mengerutkan kening. Sekarang perusahaan mereka bahkan tidak dapat mengatasi satu produk, dan mereka masih ingin mengembangkan lebih banyak produk.
Dia juga tahu bahwa pertumbuhan perusahaan akan terbatas jika mereka bergantung pada satu produk. Tetapi apakah terlalu dini bagi mereka untuk mendiversifikasi produk mereka sekarang? Manajer Feng, kami memang memiliki niat untuk melakukan diversifikasi ke produk seperti produk susu untuk anak-anak. Tapi ini akan terjadi setelah kami menguasai pasar. Sepertinya Tuan Zong sudah memikirkan masa depan. Produk susu anak-anak bagus. Ini akan sejalan dengan arah perusahaan kami. Tapi pikirkan di mana pabrik kami berada dan minuman apa yang paling terkenal di daerah ini. Di manakah lokasi pabrik dan minuman paling terkenal di daerah ini? Hangzhou terkenal dengan teh Longjing. Feng Yu ingin mengembangkan teh Longjing. Manajer Feng, sudah ada banyak pedagang teh untuk teh Longjing, dan mereka sudah berada di jalur ini selama bertahun-tahun. Akan sulit bagi kami untuk memasuki pasar. Zong Qingxian mengerutkan kening. Dia merasa idenya tentang produk susu anak-anak lebih baik dan ini akan menjadi rencana masa depannya untuk perusahaan. Feng Yu menggelengkan kepalanya, saya tidak berbicara tentang teh Longjing. Saya berbicara tentang minuman teh. Kita bisa menggabungkan teh dan minuman berkarbonasi bersama-sama, seperti Jian Lebao. Pernahkah Anda memikirkan hal ini? Jian Lebao. Zong Qingxian berpikir sejenak. Jian Lebao telah muncul entah dari mana beberapa tahun yang lalu dan telah merebut pasar Cina. Memanfaatkan di arena olahraga, bahkan diekspor ke negara-negara barat. Ada juga julukan, air ajaib China, untuk Jian Lebao. Asian Games tahun lalu, itu adalah minuman resmi untuk tim China. Ada desas-desus bahwa Jian Lebao akan mendirikan perusahaan di AS dan akan membeli kantor di Empire State Building. Dia telah mempelajari Jian Lebao sebelumnya, dan itu hanya minuman berkarbonasi dengan tambahan elektrolit. Itu tidak ajaib seperti yang diklaimnya. Namun respon pasar cukup positif. Tapi Feng Yu menyarankan teh menjadi minuman berkarbonasi. Bukankah itu hanya